Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Devadilah. Saya dari kelas MPI 3A. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resum, yaitu dari buku Manajemen Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Andes Badrudin MAG. Yang pertama adalah makna pendidikan. Pendidikan adalah salah satu yang usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang mereka miliki. Selaku dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, makna manajemen. Itu adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen pembelajaran bagi peserta didik, yaitu adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik yang dilakukan agar peserta didik mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar, peserta didik harus melakukan bermacam-macam kegiatan lembaga pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan dalam peserta didiknya dilakukan biasanya disebut dengan kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Peran guru dalam pembelajaran juga sebagai demonstrator, guru sebagai pengolah kelas, kualitas dan kuantitas belajar siswa. Guru juga sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator, dan peran guru sebagai aspek administrasi. Peran guru juga sebagai petugas sosial, pelajar dan ilmuwan, orang tua, pencari teladan, dan juga pencari keamanan. Peran guru juga secara psikologis. Yang selanjutnya itu adalah kompetensi guru. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan kelayakan. Jenis-jenis kompetensi sendiri yaitu yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik ya, dan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Selanjutnya itu ada urgensi manajemen peserta didik, yaitu lembaga pendidikan itu sangat penting karena menjadi input proses dan output pendidikan adalah peserta didik manajemen yang bermutu berkontribusi pada outputnya, yaitu yang bermutu. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi manajemen peserta didik baik di sekolah atau madrasah agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler atau mata kuliah, tujuan institusional suatu lembaga, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu konsep manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik selain itu melakukan pencatatan, dan peserta didik meliputi aspek-aspek yang operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses asahan di sekolah. Tujuan umumnya yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut itu menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, proses belajar mengajar di sekolah itu dapat berjalan dengan bahasa yang tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pembahasan secara keseluruhan. Fungsinya yaitu berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi dan tidak ada tanpa terhambatnya kedua fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman-temannya dan juga orang tua, keluarganya, serta lingkungan sosial sekolahnya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik adalah agar mereka peserta didik itu menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat. Yang keempat yaitu fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik adalah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Prinsipnya yaitu sesuatu yang harus dipedomi dalam melaksanakan tugas. Yang pertama yaitu dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggaraan
Penyelenggaraan itu harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung kegiatan manajemen peserta didik. Adapun tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, skala bentuk kegiatan manajemen itu haruslah mengembang misi, keasahan, dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Dan yang keempat, kegiatan-kegiatan mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, peserta didik harus dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong kemandirian peserta didik. Yang ketujuh, yaitu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah atau di masyarakat. Pendekatan manajemen peserta didik itu menitik beratkan peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Asumsi dari pendekatan ini itu adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang mengembangkan diri mereka sendiri seperti sekolah. Yang materi selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu ada 12, yaitu pertama perencanaan peserta didik, kedua penerimaan peserta didik, ketiga yaitu adalah pengelompokan peserta didik, keempat kehadiran peserta didik, kelima pembinaan disiplin peserta didik, yang ketujuh yaitu adalah kenaikan kelas dan penjurusan ke peserta didik, perpindahan peserta didik, ke-8 kelulusan, ke-9 alumni kelulusan dan alumni, yang ke-9 yaitu kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ke-10 yaitu tata laksana manajemen peserta didik, ke-11 peranan kepala sekolah dalam manajemen peserta didik, dan yang ke-12 mengatur layanan peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah bab 3 mengenai kegiatan manajemen peserta didik. Yang pertama, kegiatan itu adalah perencanaan terhadap peserta didik yang menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan jumlah, putus sekolah, dan kepindahan perencanaan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik, data hasil peserta didik, dan aspek-aspek yang mencakup kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu dengan cara rekrutmen. Peserta didik ini hakikatnya yaitu proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik merupakan salah satu kegiatan yang pertama di sekolah, yaitu baik di tingkat dasar maupun di tingkat perguruan tinggi. Pengelolaan penerimaan peserta didik itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajaran sudah dapat dimulai pada hari pertama. Yang selanjutnya yaitu adalah seleksi peserta didik. Kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seleksi merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga cara seleksinya itu yaitu melalui tes atau ujian, psikotes, tes jasmani, dan juga tes akademis, atau melalui prestasi, dan juga bisa berdasarkan nilai akhir ujian. Yaitu selanjutnya adalah penerimaan peserta didik baru, yaitu yang membuat sistem pendaftaran. Dari sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik, kebijakan manajemen peserta didik, yaitu juga bertujuan pendaftaran nomor personalia terlibat dalam pendaftaran seleksi dan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten ataupun kota. Sistem penerimaan peserta didik yang pertama itu menggunakan sistem promosi, yaitu adalah penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi, tetapi diterima begitu saja, tidak ada yang ditolak. Dan yang kedua itu sistem seleksi, yaitu dengan melakukan ujian tes agar mengetahui kemampuan peserta didik baru. Kriteria yang pertama dalam penerimaan peserta didik yaitu suatu penerimaan peserta didik didasarkan atas patokan-patokan yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma yang mengikuti status penerimaan
calon peserta didik berdasarkan keseluruhan potensi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria itu di atas dayakan sekolah-sekolah yang meranking prestasi peserta didik dimulai dari paling tinggi sampai prestasi yang paling rendah. Dan selanjutnya itu adalah prosedur penerimaan manajemen peserta didik, yaitu pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman pendaftaran calon peserta didik, dan seleksi peserta didik baru, penentuan peserta didik yang diterima, dan terakhir pendaftaran ulang. Dan selanjutnya yaitu adalah orientasi peserta didik baru, yaitu dengan mengenalkan situasi dan kondisi ya selama peserta didik ini menempuh di sekolah dan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial, seperti jalan menuju sekolah, usaha, dan yang lain-lain. Dan juga tujuan orientasi ini bagi peserta didik adalah peserta didik dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah itu juga bisa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, dan juga menghadapi lingkungan yang baru itu baik secara fisik, mental, dan emosional. Peserta didik merasa nyaman mengikuti proses pembelajaran, dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sekolah. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu dilakukan dengan sistem kelas pengelompokan peserta didik yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Dan yang materi selanjutnya itu adalah pencatatan dan juga pelaporan peserta didik, dari awal dia dimulai peserta didik diterima di sekolah sampai peserta didik ini meninggalkan sekolah, yang bertujuan agar dapat memberikan bimbingan yang optimal terhadap peserta didik. Pelaporan peserta didik ini dilakukan sebagai untuk tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik di sebuah sekolah agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik. Dan yang materi selanjutnya yaitu adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pengembangan di bidang ini adalah diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi guna memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan kehidupan di masa akan datang. Dan materi selanjutnya itu adalah pembinaan kesiswaan. Merupakan kompetensi pembinaan kesiswaan, ini tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang kerap kali berhadapan dengan peserta didik dalam proses pengajaran. Sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, dan juga maupun itu bimbingan pengajaran atau pelatihan, seluruh tanggung jawab yang dilaksanakan untuk memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspeknya pribadinya itu berkembang optimal. Fungsinya yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik ini agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kaitannya itu adalah para guru diharapkan berangkat dari pengkajian secara seksama terhadap setiap kompetensi maupun subkompetensi dan pembahasan-pembahasan itu. Dan juga strateginya itu harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi program pembinaan kesiswaan. Maka strategi yang digunakan meliputi strategi pelatihan terintegritas berbasis kompetensi. Dan selanjutnya, evaluasi program pembinaan kesiswaan itu dilakukan untuk mengukur kadar efektivitas dan efisiensi setiap program pembinaan kesiswaan. Prinsip evaluasi tersebut itu mengindikasikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap setiap program pembinaan kesiswaan baik berkenaan dengan aspek persiapan, pelaksanaan maupun hasil. Dan selanjutnya itu adalah pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik ini meliputi layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang diperlukan peserta didik meliputi layanan bimbingan dan konseling. Itu merupakan proses bantuan terhadap peserta didik agar perkembangannya itu optimal, sehingga peserta didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai tuntutan dan situasi lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan yang selanjutnya itu adalah evaluasi kegiatan peserta didik. Proses ini untuk menentukan nilai dari sesuatu evaluasi hasil belajar peserta didik dari kegiatan menilai proses dan hasil belajar
siswa, baik yang berupa kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya itu adalah kelulusan dan alumni. Kelulusan ini adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik, bahwa peserta didik telah menyelesaikan program sekolahnya yang harus diikuti. Umumnya itu adalah surat keterangan bagi peserta didik yang sudah berhasil lulus ujian akhir atau disebut dengan ijazah atau surat tanda tangan tamat belajar. Dan juga yaitu adalah hubungan alumni kepada sekolah itu dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni atau yang disebut dengan reuni. Prestasi para alumni ini perlu dicatat karena berguna bagi bahasa dalam mempromosikan pendidikannya atau mempromosikan lembaga sekolah tersebut. Dan juga yang terakhir, sebelum terakhir itu adalah bahasa peserta didik. Bahasa ekstern dari perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain itu menguntungkan kedua belah pihak. Artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi si sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya serta sekolah akan ditempatinya. Dan juga ada kegiatan manajemen peserta didik yang terakhir, yaitu yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga ada pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan perlombaan, kegiatan kepemimpinan, kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, kualitas jasmani dan juga rohani, kegiatan seni budaya, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Bab keempat yaitu adalah manajemen kelasnya efektif. Itu merupakan salah satu aspek penting untuk mengoptimalkan peran dan potensi pendidikan dalam pembelajaran. Kunci keberhasilan pembelajaran adalah meningkatnya mutu belajar peserta didik. Bagaimana mengarahkan dan membimbing agar peserta didik mau belajar dengan baik dalam manajemen kelas yang efektif. Akan membahas konsep dasar pengelolaan kelas, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kelas dan model pengelolaan pembelajaran yang efektif, yaitu sebagai pendidik sebagai manajer kelas dan juga pendidik sebagai pemimpin pendidikan dalam kelas. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian manajemen pengelolaan kelas. Itu diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Manajemen kelas adalah proses pengorganisasian dan mengarahkan dan kelas secara relatif bebas dari perilaku bermasalah. Pendekatan manajemen pengelolaan kelas yaitu bentuknya sekarang telah mengalami lintasan sejarah yang cukup panjang. Pendekatan dan metode dalam proses manajemen ini sudah ada sejak tahun 1960-an sampai sekarang dan mengalami kemajuan cukup pesat, yaitu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti pendekatan konseling, pendekatan pengubah, pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, dan juga pendekatan pendidikan sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, pendekatan pluralistik. Dan selanjutnya itu adalah sumber daya kelas. Itu adalah proses yang mempengaruhi beberapa faktor manusia, prosedur, atau sistem materi, peralatan, dan lingkungan. Dan selanjutnya yaitu adalah konsep tradisional manajemen kelas, yaitu didefinisikan sebagai setiap usaha pendidik untuk mempertahankan disiplin atau ketertiban kelas. Konsepsi ini dibangun dengan asumsi bahwa kelas yang disiplin tepat peserta didik masuk pada waktunya, yaitu ditentukan pada patuhnya secara penuh terhadap pendidikan, tidak melirik ke arah kiri dan kanan saat ujian berlangsung. Dan itu juga menjadi kegiatan pembelajaran dikelola secara otoriter, yaitu pendidik menjadi sentral dari segala perilaku dan interaksi pembelajaran. Dan selanjutnya itu adalah konsep modern manajemen kelas. Ini sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendidik bertugas menciptakan dan memperbaiki, memelihara situasi kelas yang cerdas. Situasi kelas inilah yang mendukung pendidik untuk mengukur dan mengembangkan, memelihara stabilitas kemampuan, bakat, minat, dan
juga memiliki energi yang dimiliki dalam rangka menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah perencanaan manajemen kelas, yaitu kadang manajemen kelas ini menyulitkan, yaitu merupakan sistem yang dinamis dari sejumlah interaksi yang harus dimonitor. Semua pendidik mempunyai masalah dalam manajemen kelas. Kemampuan tergantung pada filosofi dan pendekatan yang digunakan, termasuk perlu adanya perencanaan manajemen kelas yang baik. Pendidik berupaya menjadi planner atau perencana kelas yang efektif. Ya, dan keterlibatan kelas memerlukan perencanaan, yaitu proses pemikiran dan penentuan atas apa yang dilakukan dalam manajemen kelas, dan masalah-masalah kelas dikurangi dan waktu belajar dioptimalkan. Pelaksanaan manajemen kelas ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki pendidik dalam memutuskan dan memahami, mendiagnosis, dan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Selanjutnya yaitu adalah penilaian program manajemen kelas. Itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh pendidik sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini merupakan fungsi penilaian dan dapat berupa penempatan pada tempat yang tepat, pemberian feedback atau umpan balik, serta diagnosis kesulitan belajar peserta didik dalam menentukan kelulusan. Dan selanjutnya itu adalah model manajemen kelas, yaitu sebuah strategi atau sistem yang dilakukan oleh seseorang pendidik dalam menekankan hal-hal yang tidak penting dengan cara strategi yang dipilih seorang pendidik seharusnya disiplin sejak pertemuan pertama dan membiasakan diri. Seorang pendidik harus lebih positif, karena manajemen kelas yang efektif itu adalah kemampuan menyediakan lingkungan fisik sosial yang positif. Dan selanjutnya yaitu adalah manajemen kelas yang efektif itu menggunakan waktu secara efektif, strategi, mengolah rutinitas, dan juga penerapan analisis yang diperlukan untuk mengolah masalah perilaku, mencegah masalah-masalah perilaku, dan juga mencegah masalah-masalah perilaku yang serius. Seperti itu untuk menetapkan penerapan konsekuensi. Bab kelima yaitu pengembangan diri peserta didik melalui layanan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kreativitas peserta didik itu dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi talenta peserta didik. Nah, selanjutnya itu adalah pendidikan agama Islam. Kata ekstrakurikuler ini terdiri dari dua kata, yaitu ekstra dan kurikuler. Ekstra yang artinya tambahan, sesuatu yang di luar dan juga yang seharusnya dikerjakan, sedangkan kurikuler ini berkaitan dengan kurikulum, yaitu program yang disiapkan oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan tertentu pada lembaga pendidikan. Tujuan ekstrakurikuler PAI atau enggak pendidikan agama Islam ini yaitu untuk mengetahui pendidikan agama Islam di sekolah dengan cara memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keagamaan peserta didik, mendorong peserta didik agar taat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yaitu menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, dan pekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, dan bertanggung jawab, serta mewujudkan kerukunan antara umat beragama. Dan selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip pengelolaan ekstrakurikuler PAI di sekolah, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktif, dan juga prinsip efektivitas. Tujuan dan prinsip penilaian PAI di sekolah ini, yang pertama tujuannya penilaiannya agar mengetahui kemajuan dan hasil peserta didik untuk menentukan kenaikan kelas, dan fungsinya itu untuk digunakan memperoleh data tentang tercapainya tujuan oleh peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Apakah program ekstrakurikuler PAI yang sudah disusun telah dianggap sempurna atau perlu diperbaiki lagi. Dan juga teknik ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di sekolah secara garis besar itu penentuan dan teknik penilaian kegiatan ekstrakurikuler ini, yaitu yang pertama dengan kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan kepribadian, dan juga kompetensi bertindak. Dan juga ada lagi yaitu organisasi siswa intra sekolah atau sering disebut dengan OSIS. Ini adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama yang dimaksudkan sebagai satuan
atau kelompok peserta didik yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan peserta didik. Itu adalah salah satu wadah organisasi. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS. OSIS sendiri ini berada pada tingkatan sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. Anggota OSIS ini adalah seluruh peserta didik yang berada pada satu sekolah, dan seluruh anggota OSIS ini berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. OSIS ini tujuan nasionalnya tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan dan pembinaan generasi muda ditetapkan baik di dalam pembukaan UUD 1945 maupun di garis-garis besar haluan negara. Dan selanjutnya itu adalah wawasan Weta Mandala. Itu adalah merupakan lingkungan pendidikan sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Struktur yang harus bertugas mengkoordinasi ini masing-masing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Seperti ekstrakurikuler pramuka merupakan suatu kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran di sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yang bertujuan mewadahi bakat, minat, dan potensi anak untuk dikembangkan secara terus-menerus. Dan tujuan pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui ekstrakurikuler sistem reguler adalah meningkatkan kompetensi atau nilai-nilai dan keterampilan peserta didik yang sejalan dan sesuai dengan tuntunan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang memiliki minat dan ketertarikan sebagai anggota pramuka. Pembahasan terakhir dari buku manajemen peserta didik yaitu adalah bab 6 tentang pengembangan diri peserta didik melalui layanan konseling. Menurut aliran konvergensi manusia dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Pengaruh ini terjadi pada aspek jasmani, akal, dan rohani. Setiap peserta didik itu berbeda-beda perkembangan dan potensinya, yang bagi sebagian orang mungkin akan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Di setiap peserta didik memiliki potensi untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya serta pembawaannya dalam lingkungan tertentu. Yang pertama yaitu adalah pengertian bimbingan. Bimbingan ini adalah perkembangan yang untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan ini diperlukan bimbingan dan konseling. Bimbingan ini merupakan terjemahan dari kata guidance yang memiliki arti yaitu menunjukkan jalan. Pemimpin memberikan petunjuk dan mengarahkan pemberi nasihat. Bimbingan adalah proses membantu individu, itu tidak memaksa peserta didik untuk menuju ke suatu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing, melainkan membantu mengarahkan individu ke arah tujuan yang sesuai dengan potensi secara optimal. Dan pengertian konseling itu merupakan salah satu teknik layanan di dalam bimbingan. Tetapi teknik atau layanan ini itu sangat istimewa karena sifatnya yang lentur atau fleksibel ini dan komprehensif. Konseling merupakan hubungan membantu konseli atau klien untuk menemukan sumber diri sendiri maupun sumber diri luarnya, baik di lembaga ataupun di sekolah dan masyarakat, dalam upaya mencapai perkembangan dan penyelesaian optimal sesuai dengan kemampuannya. Dan juga ada bimbingan konseling di sekolah, yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar peserta didik itu dapat memahami dirinya dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya sendiri, dapat bertindak sewajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat pada umumnya, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya kelak. Dan juga ada hubungan bimbingan dan konseling. Ini merupakan dua kegiatan kerja yang saling melengkapi. Konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami kesukaran dan gangguan psikis yang serius, sedangkan bimbingan oleh pandangan ini itu identik dengan pendidikan. Berdasarkan makna bimbingan dan konseling itu dirumuskan, yaitu adalah metode dari bimbingan. Konseling telah memiliki masalah tertentu pada peserta didik, sedangkan bimbingan ini tidak memiliki dan bersifatnya ini preventif atau pencegahan, sedangkan konseling itu bersifat pengobatannya. Konseling ini prinsipnya dijalankan secara individual dan bimbingan dilakukan secara berkelompok. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling ini merupakan bagian dari bimbingan, yaitu berfungsi sebagai metode dari bimbingan.
Dan juga ada bimbingan dalam bidang garapan, yaitu penyelenggaraan atau bantuan bimbingan adalah membantu peserta didik menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis. Dan juga ada bimbingan dan konseling perkembangan. Dan ini untuk mengembangkan potensi secara efektif untuk tercapainya perkembangan yang optimal, itu sehingga dapat tercapainya individu yang memiliki mental sehat. Asumsi konvensional mengenai bimbingan konseling bahwa bimbingan konseling di sekolah ini merupakan layanan yang diperlukan ketika permasalahan telah muncul atau bersifat kuratif. Atau bahkan banyak beranggapan bahwa guru bimbingan dan konseling di sekolah ini merupakan polisi sekolah atau alat untuk menghukum peserta didik ketika membuat masalah. Maka bimbingan dan konseling perkembangan ini mengubah paradigma akan tentang bimbingan konseling atau mereaksi gaya langganan konvensional yang bersifat kuratif itu menjadi layanan dan bersifat responsif dan ditunjukkan untuk semua dengan pertimbangan keunikan dan dasar dari individu yang mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yang selaras dengan tujuan perkembangan serta penyesuaian terhadap lingkungannya. Fungsinya yaitu pertama, fungsi penyaluran membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah, dan juga fungsi pengadaptasian yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya. Dan juga ada fungsi penyesuaian yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan dirinya dengan bakat minatnya. Tujuan bimbingan ini yaitu adalah tercapainya perkembangan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitas dan agar individu dapat berkembang sesuai lingkungan. Ruang lingkup dari bimbingan dan konseling ini itu layanan kepada peserta didik, layanan kepada guru, pelayanan kepada kepala sekolah, layanan kepada calon peserta didik baru, layanan kepada orang tua, layanan kepada dunia kerja terutama di sekolah kejuruan, layar lembaga-lembaga, dan juga layanan perpustakaan. Model pengembangan diri ini yaitu memiliki kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional pada kurikulum 2013. Kegiatan pengembangan diri merupakan kegiatan yang menyatu dengan mata pelajaran sebagai bagian integral dan isi kurikulum sekolah itu dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Adapun tujuan kegiatan layanan bimbingan konseling yaitu untuk memfasilitasi peserta didik berkenaan dengan masalah diri, pribadi, dan kehidupan sosial belajar dan pembentukan karir. Sekian resume dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seranggat yang ditulis oleh Ahmad Khalil. Penulis memfokuskan penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Seranggat. Dan yang kedua, bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Seranggat. Dan yang ketiga, bagaimana pembinaan peserta didik dalam mengimplementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Seranggat. Yang keempat, bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Seranggat. Kemudian hasil dari penulis dalam skripsi ini yang pertama yaitu adalah proses pelaksanaan PPDB dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan secara sistemik dan informatif. Proses PPDB adalah proses yang mengacu pada prosedur dan sistem yang ditetapkan. Sedangkan PPDB informatif adalah penyelenggaraan layanan informasi PPDB yang prima secara offline maupun online. Yang kedua, pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Seranggat itu sangat dilaksanakan dengan berbasis pada equality dan interest talent based student management. Pengelolaan peserta didik baru berbasis equality adalah pengelolaan peserta didik melalui grouping secara heterogen. Sedangkan pengelolaan berbasis interest talent adalah penjurusan peserta didik baru berorientasi kepada bakat dan minat
melalui penjajakan minat, tes IQ, dan tes kemampuan. Yang ketiga, pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serangat, yaitu secara komprehensif dan transformatif. Pembinaan peserta didik yang komprehensif adalah pembinaan yang meliputi keseluruhan kompetensi peserta didik, meliputi akademik, non-akademik, kedisiplinan, dan spiritual. Sedangkan pembinaan yang transformatif adalah perubahan dalam model pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan pembinaan serta peserta didik. Dan yang keempat yaitu evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serangat berbasis pada input, proses, dan respon masyarakat. Evaluasi input PPDB sistem zonasi adalah acak, tidak terprediksi dan tidak memenuhi ekspektasi sekolah. Adapun evaluasi proses pembinaan peserta didik yang membuktikan usaha yang lebih keras dan komprehensif. Sedangkan respon masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi beragam. PPDB zonasi dianggap positif bagi masyarakat di zona sekolah yang diminati, namun dianggap negatif bagi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati. Sekian hasil yang saya jelaskan dari skripsi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.